minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dalam satu ayat Al-Quran, Quran surat Ar-Rum ayat 54, Allah menyebutkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kamu semua min dha'fin, dalam keadaan lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Lalu Allah menjadikan setelah kelemahan itu quwwah, kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lalu Allah menjadikan setelah itu, setelah kekuatan itu, dha'fan wa syaibah, kelemahan dan kerentaan. Dalam ayat ini kita harus sama-sama menyadari tentang bagaimana penciptaan manusia, yaitu dengan fasenya Allah menjadikan manusia ini lemah. Lalu dengan setelah kelemahan itu Allah wujudkan kekuatan. Lalu setelah kekuatan itu Allah kembalikan kepada kelemahan. Apa arti ini semua? Kita harus masing-masing menyadari bahwa kita semua generasi muda ada pada di antara dua masa tersebut, yaitu di antara dua kelemahan. Artinya apa? Dengan ayat ini Allah menunjukkan bahwasannya ada periode yang Allah tidak berikan kepada generasi yang lain, yaitu generasi muda. Maka dari itu sadarilah wahai generasi muda, kita berada di masa yang sangat luar biasa, yang artinya adalah kekuatan. Bagaimana Al-Quran menggambarkan orang-orang sebelum kita, orang-orang muda, generasi muda sebelum kita. Allah mengisahkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allah kisahkan dalam Al-Quran bagaimana ketika beliau menghadapi kaumnya karena keimanannya, karena kekuatan imannya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya. Lalu dengan kecerdasannya ia merobohkan patung-patung itu. Lalu bagaimana Al-Quran menyebut Nabi Ibrahim kala itu? Ketika Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patungnya, orang-orang kafir mengatakan sebagaimana dalam Al-Quran, Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, sami'na, kami mendengar, fata, seorang pemuda, yadhkuruhum, yang mengolok-olok berhala itu, yuqalu lahu Ibrahim, yang namanya disebut Ibrahim. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi itu semua? Nabi Ibrahim tahu itu bukan masalah yang mudah dan pasti ia akan mendapati masalah besar. Dan buktinya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Lalu kala itu kaumnya menginterogasi, menangkap Nabi Ibrahim, diikatnya Nabi Ibrahim, ditanyakan kepadanya, a'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim? Dalam Al-Quran disebutkan, apakah engkau yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami, wahai Ibrahim? Lalu dengan kecerdasannya Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tidak, sesungguhnya yang melakukannya adalah yang lebih besar dari itu.
Artinya yang melakukan berhala yang lebih besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka kalau kalian percaya, tanyakan kepada mereka. Lalu karena kecerdasnya Nabi Ibrahim menjawab ini, apa yang terjadi pada kaumnya? Faraja'u ila anfusihim. Mereka kembali kepada ingatan mereka, kesadaran mereka. Maka yang tikun, mereka nggak bisa berbicara. Nah, begitulah Nabi Ibrahim menyadarkan. Tapi dengan keimanan dan keberaniannya itulah menunjukkan kekuatan yang tergambar dalam pemuda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam kisah lain Allah sebutkan bagaimana 7 pemuda menyelamatkan imannya dari penguasa yang tidak ada jalan ketika itu kecuali untuk menyembunyikan diri mereka, menyelamatkan diri mereka. Menjauh sejauh-jauhnya. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka fityatun, seorang pemuda. Amanu bi rabbihim, yang mereka ini beriman kepada Rabbnya, wa zidnahum huda. Lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Luar biasa. Karena menyelamatkan keimanannya, mereka lari ke dalam sebuah gua yang ternyata setelah itu Allah berikan keajaiban luar biasa. Mereka selamat, mereka tertidur selama beratus-ratus tahun. Ada kisah yang lain. Bahkan Allah menyebutkan kisahnya dalam satu surat, yaitu surat ke-12, surah Yusuf. Apa dan bagaimana Yusuf itu? Nabi Yusuf alaihissalam dengan keimanannya yang luar biasa, ketika ada seorang wanita cantik, penguasa, istri penguasa, menggodanya, tidak ada orang lain selain mereka di tempat itu. Tetapi dengan keimanannya dia menjawab, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Suatu yang luar biasa, yang nyaris tidak ada orang-orang generasi muda kita saat ini yang mengatakannya. Dan masih banyak kisah yang lain dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana pemuda dalam Al-Quran, yang artinya apa? Itu menjadi figur bagi kita umat Islam untuk mencontoh, untuk mengikuti beliau-beliau ini. Lalu kita buka sirah. Luar biasanya, as-sabiqun al-awwalun, golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika kita lihat datanya berdasarkan umur, ketika ia masuk Islam bersama Nabi SAW, kita akan mendapati dari usia-usia mereka yang di atas 30 tahun, itu hanya 3 orang. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf. Selain mereka, semuanya adalah generasi muda. Bahkan 5 orang di antara mereka umurnya di bawah 20 tahun. Luar biasanya. Sejarah membuktikan bahwasanya orang-orang yang membantu mengemban dakwah Rasulullah SAW, mereka adalah generasi muda. Maka dari itu kita harus sama-sama menyadari. Rasulullah pernah berpesan, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika." Rasulullah pernah berpesan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Rasulullah menyebutkannya pertama kali.
syababaka, masa mudamu, sebelum datang haramika, masa tuamu. Untuk itu wahai generasi muda, mari sama-sama kita ingat pesan dari seorang tabi'in, Abu Atahiyah. Beliau berpesan, inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun ayya mafsadatin. Sesungguhnya asyababa, waktu muda, wal faragha, waktu kosong, wal jiddata, dan al-mal atau harta, mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Ketika ketiganya berkumpul dalam diri seseorang, maka itu akan menjadi mafsadatun ayya mafsadatin, merusak serusak-rusaknya. Maka dari itu, manfaatkan masa mudamu, manfaatkan kekuatanmu, manfaatkan kecerdasanmu. Karena tidak ada orang sebelum dan sesudah generasi kita yang Allah beri kekuatan sebagaimana kita. Mungkin cukup sekian. Semoga apa yang kami sampaikan membawa hikmah. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.